Pertama, gue bersumpah seumur hidup gak akan pakai produknya SS Skin. Dan level gue paling gedek sama timnya Salosaukia adalah ketika ada bapak-bapak batik merah ya bilang, ya kan di pintu udah dihadang tuh sama timnya Salosaukia. Bapaknya bilang, tamu saya mau pulang. Itu nggak tahu staffnya, nggak tahu lagi kalau itu ternyata ownernya ya. Dia bilang tamu saya mau pulang. Lo tahu timnya Salosaukia yang pakai baju hitam tuh, yang mas-mas dia bilang, yang mana tamunya yang mau pulang? Lo itu posisinya tamu anjir. Yang punya restoran berhak dong ngatur tamunya mau pulang. Kayak lo tuh malah pantas diusir gitu loh. Malah lo yang ngatur yang mana yang boleh keluar, mana yang nggak boleh keluar. Anjir itu sumpah bener-bener the level. Ih bener-bener lo tuh ngerugiin, gak tahu malu, bener-bener kampungan banget, tahu gak sih caranya. Terus yang aku heran, bisa-bisanya nanya Doktif dapat dari mana ya. Sebelum nanya tolong dicek di semua aplikasi ya, marketplace tolong dicek. Banyak banget yang masih jual, banyak banget. Jangankan Doktif, kita aja masih bisa beli loh. Coba, aduh, dihentiin tuh reseller-sellernya, diganti uang mereka kalau emang berbahaya produknya ya. Diganti semua ya, daripada ada kasus baru lagi nanti. Udah jual rugi, dulu diiming-iming ini kan nanti makin ada kasus baru lagi. Soalnya banyak banget yang udah curhat ke Doktif. Ya urusan bisnisnya yang SS Fashion ya, kalau nggak salah itu banyak banget tuh yang cerita sebagai reseller apa-apa. Pokoknya dirugiin lah intinya. Bener-bener harus diperbaikin lagi tuh brandnya, bener-bener banget ya. Lagi heboh banget soal Doktif yang dipersekusi sama timnya SS. As a karyawan, izinkan gue menyampaikan satu hal ya. Please SS, lu tuh nyari karyawan yang bener anjir. Itu udah brutal sih menurut gue. KSS, please ya, lu cari karyawan yang bener. Serius, lu harusnya cari karyawan tuh yang bisa mikir, punya pengetahuan, punya pengalaman, punya strategical thinking, dan punya problem solving yang baik. Bukan cuman karyawan yang bisa teriak-teriak, bisa bikin yel-yel, bisa ngebully orang, teriakannya kenceng, heboh, bisa memenuhi ego lu untuk meluapkan emosi sama seseorang. Karena menurut gue langkah yang lu ambil malam itu untuk mempersekusi Doktif tuh sangat tidak tepat. Nih ya, kalau misalnya karyawan lu berpengalaman nih ya, atau punya kompetensi sebagai PR nih misalnya, dengan adanya kejadian kayak gitu pasti mereka akan mengajak kalian untuk berpikir strategis gitu. Oh ini ada masalah ABCD, gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah ini supaya customer itu tetap percaya sama brand kita. Ya udah, kalau gitu kita harus menyusun langkah ABCD, bukan malah kayak anak SMA. Wah, kalau anak SMA kan gila, punya masalah sama orang, ya udah langsung aja kita datengin orangnya, kita labrak. Kalian itu bukan anak SMA, guys, udah pada besar. Kalian bayangin ya, kalau sebuah perusahaan mengambil langkah untuk penyelesaian masalah sekekanak-kanakan itu. Instead of diskusi, memikirkan strategi, dan mengambil langkah dan keputusan yang tepat. Tapi ini caranya kayak anak SMA, main labrak-labrakan. Kalian bukan anak SMA guys, kalian sudah besar dan perusahaan kalian juga sudah besar. Makanya kata gua SS, lu nyari karyawan yang bener, yang punya pengalaman, yang punya pengetahuan di bidangnya, terutama untuk orang PR dan marketing. Karena salah-salah langkah ini brand kalian juga loh yang kena batunya, brand kalian juga loh yang nanti gak dapet kepercayaan lagi dari masyarakat. Apalagi masyarakat Indo ini sangat-sangat sensitif ya. Kemarin aja tuh ada brand lokal bermasalah karena barang diskon sama barang yang asli kualitasnya beda, kena rujak. Lagi ini ayo cari karyawan itu yang bener, bukan yang cuman sekedar sefrekuensi, bisa bercanda bareng, bisa teriak-teriak, bisa bikin yel-yel, bisa menghebohkan suasana. Gitu loh maksud gue. Dan buat masyarakat Indonesia, gue tahu kalian pasti udah muak banget sama semua huru-hara yang ada di sosmed, terutama tentang brand lokal ini ya. Tapi please jangan sampai kalian hilang kepercayaan sama brand lokal guys. Di tengah gempuran brand luar pada masuk, itu sebenarnya masih banyak banget brand lokal yang memang patut untuk kita apresiasi. Masih banyak banget brand lokal yang ownernya itu punya
wawasan pengetahuan di bidangnya ya, terutama di bidang beauty, yang berusaha memberikan produk terbaik untuk customernya, terutama untuk kita rakyat Indonesia. Itu masih banyak banget brand yang produknya bagus, brandingannya bagus, ownernya pinter. Ya jangan sampai kalian hilang kepercayaan sama brand-brand lokal ya. Lebih baik spending uang kalian untuk kebutuhan beauty ataupun fashion sama brand-brand yang emang pantas untuk dibeli. Contohnya banyak deh, ada From This Island, Harlot, dan masih banyak lagi ya. Gitu aja guys, bye. Drama SS dan Doktif sangat seru sekali. Saya sangat addicted untuk drama itu. Dari video A, video B, video CCTV, video bukti, video zaman dulu. Dari orang berkomentar pun saya videonya semua saya lihat. Orang membuat skenario A sampai B sampai C tentang bapak-bapak berbatik merah, semua saya baca. Semua saya nontonin. Sampai akhirnya 1,5 jam hilang. Bukan hanya waktu terbuang, tapi energi juga. Karena setelah melihat orang ribut, gue langsung lapar, gue langsung ngantuk. Gue langsung ngerasa capek gitu ya. Agar gue tidak merasa serugi itu, gue self-reflect dari kejadian tersebut, apa hikmah yang bisa kita ambil. Menemukan beberapa. Pertama, mau kita disayang atau dipuja-puja zaman dulu, kayak gimana pun, kalau kita berbuat salah, apalagi netizen Indonesia yang tadinya ngefans malah bisa jadi nge-hate lebih parah. Saya lihat komentar-komentarnya, ngeri. Kedua, dari video labrak gue belajar orang yang suka ngomong kasar, apalagi berdebat bawa-bawa fisik, kondisi, background, keluarga, hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Itu bukan membuat mereka makin keren, malah terlihat boarding. Emotional intelligence-nya ngedrop banget itu, kayak di inti bumi. Yang mana menyadarkan gue kalau misalnya emosi kita yang gak bisa kita tahan, itu akan membawa kehancuran. Bisa kerasa. Next, circle. Circle itu sangat berpengaruh. Menurut gue hal tersebut bisa terjadi karena circle-nya sama-sama pengennya ngegas gitu. Ini kalau nonjok orang nih mantep nih pakai cincin ini. Terakhir, penampilan tidak mencerminkan personality seseorang. Penampilan tidak mencerminkan tingkat agama seseorang. Jadi, jangan mudah tertipu akan penampilan orang. Kalau dari penampilan saya terlihat apa? Ada yang bilang jahat. Jangan searching lagi drama-drama orang TikTok. Gak ada habisnya, buang-buang waktu. Hidup mereka makin enak karena makin banyak exposure kita yang tidak enak. Tidak menjadi lebih sukses, kita malah lebih petty. Sekian, terima kasih. Ketika Gengset melihat pertengkaran antara Doktif dan SS, Gengset, kalau kita itu melihat ini kayak kurang berkelas. Pertama, sudah datang cantik-cantik bawa dengan kamera-kamera, bawa nenek teman-teman semua panda. Ingat kok kakak panda sayangku, kakak panda ini lagi. Ingat, caranya begini sayang, yang berelegan kan secantik-cantik datang dari rumah toh. Caranya begini, Doktif, boleh saya berbicara sebentar? Saya mau tanya, kakak dapat dari mana itu nih apa krimnya saya? Oh, tidak, kamu tidak perlu tahu. Nanti kamu di jalur hukum. Saya minta maaf kakak, tapi saya pengen cari tahu. Itu kalau pinter, bukan datang. Ini orang cantik loh dia, berelegan, tapi berantem kayak anak kecil. Si panda, kakak pandaku sayang. Kalau sudah belok, usahakan otak tuh ada di sini. Yang berelegan sedikit kalau jadi boti sayang. Saya nonton kau kayaknya kau umur berapa sih dia? Kayak anak labil anjay, kayak anak kecil. Ada cuma dia labil loh si panda ini. Panda tidak berkelas semua betul lagi. Kami di NTT loh, tidak ada orang yang berkelasnya begitu, tidak ada. Kalau brutal begitu tuh pakai jambak tendang. Itu suka gak datang berbikin malu sih. Menjijikan pertengkaran ini. Tidak berkelas ini, mafia orang kaya mereka loh, memalukan sekali di sosial media. Otak tidak ada, bodoh ternyata mereka
Bodoh deh, ada tidak orang gila. Bodoh-bodoh semuanya. Otak terada, manusia otak terada. Itu yang dipertontonkan di seluruh rakyat Indonesia ini. Saya kalau jadi presiden saya kasih masuk penjara semua. Terapa kepikir panjang kasih masuk. Bikin malu-malu ya. Susah bukannya minta maaf, bukan sebodoh-bodoh masyarakat. Kau tahu tidak BPOM itu tidak melarang karena apa? Melarang Doktif untuk tidak mereview karena apa? Karena takut dipecat. Tidak masuk akal kalian nih. Goblok terlalu.